Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي قد أحبني وقد أحبني كان معي في الجنة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Terbukti bahwa pada siang hari ini Allah masih mengizinkan kita, Allah masih meridhoi kita, yaitu melaksanakan suatu kewajiban sholat jamaah Jum'ah yang ada di Baitullah, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita ke Baitullah, ke masjid yang dimuliakan Allah ini, maka tidak lepas dari campur tangan Allah. Ini merupakan suatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka marilah di dalam mimbar Jum'ah ini kami mengajak kepada khususnya pribadi saya sendiri, kepada kemudian umumnya kepada jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan takwa. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa dan iman saja maka seseorang itu akan hidup sejahtera, hidup selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tidak ada rumusnya, tidak ada konsep seseorang tanpa iman, seseorang tanpa takwa, maka hidupnya akan sukses, hidupnya akan tentram, hidupnya akan sejahtera, baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mafhumnya, wallahu akhrajakum min butuni, dan sungguh-sungguh bahwa Allah melahirkan kamu semua ini dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, itu tidak mengetahui apa-apa. Jadi ketika kita dilahirkan oleh sang ibu kita, itu kita tidak tahu apa-apa. Ketika kita lahir, maka kita tidak tahu apa-apa. Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita itu tidak bisa difungsikan. Kemudian
dalam melalui proses wa ja'ala lakumus sam'a, dalam melalui proses mungkin 2 minggu atau atau 3 minggu atau 1 bulan, maka bisa memfungsikan pendengaran kita, bisa memfungsikan penglihatan kita, wal fuada, dan kemudian bisa memfungsikan hati kita. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu la'allakum tashkurun, dengan difungsikannya pendengaran, penglihatan, dan hati itu la'allakum tashkurun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mungkin kita memperhatikan ketika kita mempunyai bayi yang baru lahir, begitu lahir kemudian mungkin disucikan oleh sang bidan, itu ketika kita kasih mainan, misalkan mungkin balon berwarna merah, berwarna hijau, berwarna kuning, maka tidak ada reaksi apa-apa. Karena apa? Allah belum. Maka dalam waktu tertentu Allah fungsikan pendengarannya. Jadi pendengarannya difungsikan, kemudian penglihatannya difungsikan. Maka ada sebagian paham ketika begitu lahir kemudian dibacakan azan, itu monggo-monggo karena itu pemahaman. Tetapi yang jelas Allah belum memfungsikan pendengarannya, belum memfungsikan penglihatannya, dan apalagi belum memfungsikan hatinya. Ketika difungsikan indera itu, maka tujuannya la'allakum tashkurun, supaya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, apa dengan bersenang-senang kemudian dengan pesta pora? Bukan. Kita kembali kepada Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia itu tidak ada lain kecuali supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa menghambakan diri bersujud kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita menyembah sholat, itu bukan. Tetapi segala aktivitas kita, baik itu sholat kita, baik itu aktivitas kita, mandi kita diatur, minum kita diatur, makan kita diatur, bangun tidur kita diatur, kita akan tidur, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyesuaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang namanya illa liya'budun, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan uzkurullaha dzikron katsira, mengingatlah kepadaku dengan sebanyak-banyak ingat, berzikirlah kepada aku dengan sebanyak-banyak zikir, ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Dengan kamu zikir kepadaku, kepada Allah, maka hati akan menjadi ayem tentrem, akan menjadi tenang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah, ada suatu cerita bahwa orang-orang barat itu dikenal, ketika kita menyebut orang barat itu pasti orangnya itu kaya, orangnya itu mampu, orangnya itu super Sony dan lain sebagainya, Superman dan lain sebagainya. Sehingga yang saya katakan ketika saya menyebut orang barat itu, katakanlah orang kaya, mereka bisa menikmati seluruh apa fasilitasnya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu fasilitas yang mana mereka tidak bisa menikmatinya, yaitu
mereka itu ada satu fasilitas tidak bisa menikmati yang namanya fasilitas tidur. Dia mau makan apa saja bisa, mau tidur yang bagaimana itu yang sulit. Mau naik apa saja bisa, mau mungkin memiliki rumah yang mewah itu bisa, tetapi mereka sulit tidur. Saking sulit tidurnya, maka ada beberapa cara yang mereka tempuh. Ada yang pertama, mereka menempuh karena supaya hati tenang, supaya otak itu bisa agak kendor, minumlah pil-pil penenang. Itu bisa tidur. Sekali dua kali bisa tidur. Yang ketiga kalinya dan selanjutnya mereka tidak bisa tidur. Maka selain mereka mengkonsumsi obat tidur, mereka pun juga membuat rumah karena mereka mampu, mereka kaya. Maka mereka membuat rumah yang kamarnya itu dibuat semacam kayak setiap malam, setiap siang dan malam itu suasananya hujan yang gemerincing gitu, supaya nanti itu suasana bisa enak sehingga bisa tidur. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehari, 2 hari, 3 kali bisa demikian, yang seterusnya dan berikutnya tidak bisa. Maka kemudian dia membuat cara lagi, yaitu apa? Tempat tidurnya itu dibuat seperti tempat tidur bayi, sehingga bisa diremote, bisa bergoyang-goyang seperti ketika bayi kita nangis kemudian dilelo-ledong dan lain sebagainya, itu demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang dekat kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah, kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada Allah, mereka rajin ibadah, mereka rajin taklim, mereka rajin untuk sholat Jum'ah. Akhirnya yang tadinya mereka itu sulit tidur, kebiasaan pada umumnya, yang tadinya itu sulit tidur, untuk tidur sulit, tetapi kepada kebiasaan pada umumnya yang biasanya ketika mereka belum kenal Tuhannya, belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka melaksanakan ibadah, mereka masuk ke masjid, baru khotib mengucapkan assalamualaikum, akan bercerita tentang surga, maka mereka sudah mimpi tentang surga saking enaknya tidur. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buah daripada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang paling pokok dan paling dominan, yaitu tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana resikonya orang-orang yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam pembukaan ayat, pembukaan khutbah tadi saya katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka." Dan barang siapa yang mereka berpaling dari ayat-ayatku, berarti mereka itu tidak mengikuti petunjuk-petunjukku, maka mereka ma'isyatan dzonka, mereka akan kami penghidupan yang sempit, penghidupan yang serba membingungkan. Itu di dunia mereka diberikan penghidupan yang sempit, belum nanti di akhirat. Bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian di akhirat mereka digolongkan menjadi golongan orang-orang yang buta. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika di dunia kita mungkin penglihatan kita kabur, penglihatan kita tidak bisa melihat. Kalau ada saudara yang mau nyabrang jalan, itu sudah ada yang menolongnya. Tetapi resikonya ketika Allah sudah memvonis bahwa di akhirat besok orang yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, maka akan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang buta.
alias di dunianya pun mereka dalam keadaan kebingungan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika tadi saya sedikit browsing gitu, saya membuka internet, itu ketemu bahwa tahun 2013 itu ada survei. Bagaimana surveinya? 2013 itu survei negara yang paling banyak mati karena bunuh diri. Itu negara mana? Negara Jepang. Negara Jepang itu tahun 2013 di dalam surveinya itu, 1 tahun itu penduduknya yang mati karena bunuh diri itu ada 31.500, sekian. Itu dalam 1 tahunnya. Kalau saya rata-rata dalam 1 harinya sekitar 85 sampai 80 sampai 86 atau 87. Itu dalam 1 hari mereka mati karena bunuh diri. Mungkin pertanyaannya, kalau seseorang mati bunuh diri itu karena mereka itu saking tentremnya, atau mereka itu saking bungahnya, atau saking susahnya? Pasti kita menjawab itu, orang yang mati bunuh diri itu pasti mereka itu mempunyai permasalahan. Biasanya menurut cerita, kalau mereka mati karena bunuh diri itu karena pasti punya permasalahan. Apa permasalahannya? Ada yang karena ekonomi, ada yang karena kesulitan problem rumah tangga dan lain sebagainya. Katakanlah misalkan karena mereka itu kebanyakan orang miskin. Kemudian pertanyaan berikutnya, di negara Jepang itu apakah di sana negara miskin? Saya kira tidak. Bahkan yang kita naiki ini, yang di halaman ini semua, ini konon kabarnya ini semua dari produk Jepang. Berarti bahwa di sana itu merupakan negara maju. Dan katanya negara yang paling disiplin. Tetapi kenapa di sana itu penduduk yang paling besar mereka mati karena bunuh diri? Mesti ini perlu ada sesuatu yang kurang beres. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membeli sepeda motor atau mungkin mobil yang mana itu tadi produk Jepang itu tadi, itu pasti disertai dengan namanya buku petunjuk. Bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana nanti setiap misalkan mungkin masa regen itu setiap 1000 kilo maka ganti oli, setiap sekian kilo nanti servis berkala dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti buku petunjuk itu, maka pasti kita akan menaiki kendaraan yang kita beli itu dengan awet dan dengan enak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada berapa banyak mungkin anak-anak kita minta sepeda motor baru 1 minggu itu sudah rusak, sudah turun mesin. Kenapa demikian? Karena mereka tidak sesuai dengan menggunakan dengan buku petunjuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Bahwa Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ta'lamu syai'an. Dan sungguh Allah menciptakan kamu, melahirkan kamu di atas bumi dari perut ibumu itu la ta'lamu syai'a. Itu tidak tahu apa-apa. Ketika Allah menciptakan manusia itu tidak sesederhana itu. Juga diiringi, juga diikuti dengan buku petunjuknya. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sukses hidup di dunia dan sukses hidup di akhirat. Karena Allah berfirman di dalam ayatnya bahwa Al-Qur'an itu hudal linnas. Al-Quran ini hudal linas, petunjuk bagi manusia. Maka kalau kita mengikuti buku petunjuk itu, pasti dan pasti kita akan sejahtera hidup kita di dunia sampai akhirat.
maka berarti orang yang mati karena bunuh diri itu perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Itu sebetulnya kedisiplinnya sudah luar biasa. Peraturan-peraturannya sana itu sudah, dengan negeri kita itu belum ada apa-apanya. Seandainya itu tersentuh sedikit saja dengan Al-Quran, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka luar biasa indahnya di negara tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman kita, selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalau kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, bahwa Rasulullah beberapa hari sebelum meninggal, Rasulullah itu sudah tilar weling, sudah menjanjikan atau sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini mata masaktum bihima lantadhillu abadan kitabullah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan, aku wariskan dua perkara, yang mana apabila kamu berpegang teguh terhadap dua perkara itu, petunjuk dua perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat dan kamu akan hidup ayem, tentrem, tenang, sejahtera, baik di dunia sampai di akhirat. Apa dua perkara itu? Yaitu kitabullah wa sunnatar rasul, Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.